Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatri Absari dari kelas 2A dengan PM 257820006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu paket Tracer Connect the Physical Layer. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap langkah yang saya lakukan mulai dari identifikasi perangkat, lalu pemasangan modul hingga proses menghubungkan perangkat. Dan terakhir, pengecekan konektivitas. Langsung saja kita masuk ke tahap pertama. Oke, di sini adalah tutorial. Di sini adalah cara konfigurasinya. Oke, kita masuk ke logikanya. Oke, untuk step pertama di sini saya akan periksa router S. Nah, di sini pada langkah ini saya mengidentifikasi port menggunakan router. Nah, di sini itu port konsol di sini digunakan untuk konfigurasi langsung menggunakan kabel konsol, sedangkan AUX biasanya digunakan untuk manajemen jarak jauh melalui modem. Selanjutnya saya akan identifikasi interface LAN dan juga WAN. Nah, di router S di sini Gigabyte Ethernet itu digunakan untuk koneksi LAN, sedangkan serial digunakan untuk koneksi antar router atau jaringan WAN. Selanjutnya saya akan menjalankan command line. Show IP. Nah, di sini perintah show IP interface brief digunakan untuk melihat seluruh interface beserta status aktif atau tidaknya. Lalu sekarang kita akan cek bandwidth interface. Nah, di sini ada bandwidthnya itu ada ini 10.000 atau enggak 100.000. Oke, selanjutnya serial. Oke, di sini ada 1544 untuk nilai bandwidthnya. Nah, di sini itu saya tadi mengecek bandwidth bawaan setiap interface. Nah, nilai bandwidth ini digunakan router saat menentukan jalur terbaik untuk proses routing. Selanjutnya yaitu expansion slot. Nah, expansion slot ini digunakan untuk menambahkan modul agar perangkat memiliki port tambahan sesuai kebutuhan jaringan. Untuk pada S di sini ada satu slot yang kosong.
sekarang saya akan select correct modul. Nah, pada modul router S di sini pada HWIC4ESW di sini saya akan mematikan router. Setelah itu saya akan menambahkan ini ke slot yang kosong. Nah, setelah ditambahkan, saya akan menyalakan router lagi. Di sini tuh saya menambahkan modul pada router agar router memiliki beberapa port fast Ethernet sehingga beberapa komputer dapat langsung terhubung tanpa membutuhkan switch tambahan. Setelah itu masuk pada switch 2 pada modul switch 2 yaitu di sini terdapat satu port yang kosong. Di sini saya akan mematikan switch terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memasang modul ini pada port yang kosong. Setelah itu saya menyalakan switch lagi. Oke, nah pada switch 2 saya memasang modul fiber agar dapat terhubung dengan switch 3 menggunakan kabel fiber optik. Oke, selanjutnya masih pada switch 2 di command line saya akan memverifikasi slotnya dengan show IP interface brief. Nah, perintah ini digunakan untuk memastikan modul berhasil dipasang dan interface baru sudah dikenali oleh perangkat. Selanjutnya saya akan connect device. Saya akan memasangkan kabel pada setiap device di sini. Untuk connection pertama yaitu pada dari S ke switch 1 menggunakan copper stripe. Setelah itu yang kedua yaitu dari S ke switch 4 menggunakan copper stripe. Lalu menggunakan kabel stripe lagi itu berada di dari S ke PC 1. Setelah itu ke PC 2. Lalu ke PC 3. Selanjutnya masih menggunakan stripe dari switch 1 ke PC 4. Lalu ke PC 5. Setelah itu ke PC 6. Setelah itu kita menggunakan kabel
copper cross over dari switch 4 ke switch 3. Oke, untuk ini memakai fast ethernet. Bentar. Oke, dari switch 4 ke switch 3. Selanjutnya dari switch 3 ke switch 2 menggunakan fiber. Nah, lalu dari switch 2 ke PC 7 menggunakan stripe. Setelah itu ke PC 8, lalu ke PC 9. Setelah itu dari switch 2 ke access point menggunakan kabel stripe. Oke, lalu serial di CI ke dari S ke West. Oke, nah pada tahap tadi saya menghubungkan seluruh perangkat menggunakan jenis kabel yang sesuai. Nah, pemilihan kabel itu sangat penting agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan cek connectivity. Kita akan masuk command line pada S. Show IP. Oke, nah di sini saya memeriksa status interface untuk memastikan semua port yang digunakan sudah up dan siap berkomunikasi. Selanjutnya pada step kedua yaitu pada laptop. Sini config, lalu wireless 0. Untuk port statusnya yaitu on. Kita tunggu. Setelah itu ke desktop. Pada web browser oke. Sebentar. Nah, di sini kita ketikkan www.cisco.tk.
Lalu oke. Nah, di sini laptop dihubungkan ke akses point melalui jaringan WiFi. Kemudian diuji dengan membuka halaman web sebagai bukti koneksi berhasil. Selanjutnya, pada step ketiga, pada tabel PC, sini kita config, lalu kita ke wireless lagi, lalu kita pada port status kita on. Kita tunggu. Nah, oke. Selanjutnya ke desktop, kita ke web browser lagi. Sepertinya membutuhkan waktu. Kita ulang ya. Nah, di sini kita ketikkan sama seperti pada laptop. Oke, nah tablet juga diuji menggunakan koneksi WiFi untuk memastikan perangkat nirkabel dapat mengakses jaringan. Selanjutnya di sini saya akan kembali ke wireless. Setelah itu ke sini. Duh, ngelag banget. Nah, di sini oke. Ngelag sekali. Pada tabel PC di sini dari wireless tadi, dari on, kita hilangkan centang di sini. Setelah itu kita ke 3 GB dan juga 4. Nah, di sini kita akan mencentang on. Setelah itu kita akan tes lagi pada browser. Nah, tadi saya mengganti metode akses dari WiFi ke jaringan seluler, yaitu 3G dan juga 4G. Nah, untuk memastikan perangkat tetap dapat terhubung melalui media yang berbeda. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah dari pekerjaan tadi sudah 100% komplit atau belum. Kita akan cek result. Oke, nah di sini sudah connect semua setiap device. Berarti sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.